Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mempresentasikan hasil presentasi saya, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Maulidani Albustani dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi penetapan harga jual dalam bisnis Groundmate dan Cafe. Pendahuluan. Melihat data-data dari industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun yang terus meningkat, Groundmate Cafe melihat peluang untuk menjadi entrepreneur di bidang tersebut. Bisnis Groundmate Cafe dimulai dari bisnis pre-order yang bernama Potetot yang dikerjakan beserta kedua rekannya pada bulan Februari tahun 2013. Potetot adalah sebuah paket makanan yang dijual berupa mashed potato, BBQ grilled and chicken and vegetable. Penjualan Potetot ini dimulai dengan sistem pre-order di kalangan Universitas Ciputra. Peminatnya terus meningkat dari setiap bulannya. Untuk visi dan misi, visi dari Groundmate Cafe tersendiri adalah menjadi yang terbaik di bidangnya. Untuk misinya, membuat konsumen selalu ketagihan untuk menikmati sajian yang ada di Groundmate Cafe. Peranan harga. Harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan. Peranan harga juga dibagi menjadi tiga, yaitu bagi perekonomian. Bagi perekonomian, harga sebuah produk berpengaruh dalam tingkat upaya sewa, bunga, laba, serta faktor dalam produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upaya yang tinggi akan mendorong tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menentukan daya tarik mereka dalam penawaran dan permintaan. Bagi konsumen, faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian produk. Mayoritas konsumen seringkali dipengaruhi oleh harga walaupun ada faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai fitur produk, dan kualitas produk. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas produk yang bagus atau produk tersebut spesial. Bagi perusahaan, harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Permintaan pasar atas produk dipengaruhi oleh harga yang bisa dibilang menjadi determinan utama. Bauran pemasaran lainnya membutuhkan pengeluaran dana yang besar seperti produk, distribusi, dan promosi. Harga jual merupakan determinan dari pengaruh pesaing yang berada di pasangan pasar perusahaan. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi dua. Ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah jumlahnya walaupun jumlah yang diproduksi atau dijual berubah dalam kapasitas normal. Contoh biaya pembelian mesin. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah-ubah namun perubahannya sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contoh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Metode penetapan harga jual. Metode penetapan harga jual ini juga dibagi menjadi dua. Ada value based pricing, yaitu metode dalam beberapa tahun terakhir beberapa perusahaan banyak yang menggunakan metode menilai harga ini. Mereka mendapatkan pelanggan setia karena menawarkan harga yang relatif rendah dan memberikan produk berkualitas tinggi. Selama ini perusahaan yang baik dalam menjalankan metode ini adalah IKEA, Target, dan Southwest Airlines. Yang kedua, competitive based pricing. Metode penetapan ini berorientasi pada kekuatan pasar di mana harga jual dapat sama dengan produk pesaing, bisa lebih mahal atau lebih murah. Metode penetapan harga ini digunakan jika terjadi pesaing yang ketat dan produk tidak terlihat perbedaannya dengan produk pesaing dan adanya pasar oligopoli. Perusahaan akan menurunkan harga lebih murah dari produk pesaing jika pengecer bertujuan pada total penjualan dengan keuntungan relatif kecil.
Tujuan penetapan harga. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan setelah produk itu terjual ke konsumen. Ada beberapa tujuan dalam menetapkan harga, yaitu memperoleh keuntungan yang optimal, membuat perusahaan tetap bertahan, mencapai rate of return, menguasai pangsa pasar, dan mempertahankan status quo. Metodologi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Surabaya yang pernah melakukan pembelian di Grand Medland Cafe maupun di tempat kompetitor dan pemilik usaha kafe di kota Surabaya. Penelitian akan diterapkan di kota Surabaya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada 6 orang konsumen dari Grand Medland Cafe dan 2 kompetitor, yaitu Head On Cafe dan Rong Cafe, serta pemilik usaha masing-masing kompetitor. Validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan cara pengujian triangulasi. Dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulisasi sumber, yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi. Suatu pengukur dikatakan reliable jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Peneliti akan melihat dari hasil wawancara berupa rekaman tulis, hasil observasi dalam dokumen tertulis, dan laporan keuangan Grand Medland Cafe yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk dapat digunakan dalam penelitian. Metode analisis data. Metode analisa data ini dibagi menjadi 3. Ada data collection, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari wawancara dan observasi. 2. Data reduction. Redukasi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting. 3. Data display atau penyajian data. Data dapat bentuk uraian singkat, bahkan diagram atau tabel. Nah, di sini ada penetapan harga Grand Medland Cafe. Ada 3 produk, yaitu produk mixed snack, spaghetti bolognese, dan panna cotta. Nah, di situ ada 3 kolom. Ada kolom bearish, normal, dan bullish. Bearish itu seperti harga kasar. Kalau bullish itu optimis. Kolom bearish membantu memberikan harga yang rendah tetapi masih memberikan total keuntungan yang cukup besar untuk Grand Medland Cafe. Jika sebelumnya pada saat kayak hari raya Idul Fitri, Lebaran, Grand Medland Cafe pernah memberikan pasta di harga 15.000 yang sudah satu paket dengan es teh. Keuntungan yang diperoleh sangat sedikit, bisa dibilang tidak ada. Maka dari itu, ketika tabel tersebut dibutuhkan, harga pada kolom ini juga bisa dijadikan harga promo pada saat kompetitor sedang tidak melakukan acara atau promosi. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik untuk datang di Grand Medland Cafe. Harga pada kolom normal adalah harga yang akan digunakan dalam buku menu. Harga tersebut digunakan sebagai harga tetap yang digunakan dalam penjualan sehari-hari. Harga di kolom bullish akan diberikan pada saat event tertentu, contohnya pada event Valentine pada 14 Februari dan juga saat pada event penting lainnya yang juga bisa bergabung dengan event organizer untuk membuat acara lebih menarik untuk didatangi oleh konsumen. Paket untuk pasangan dan keluarga akan diberikan harga yang cukup mahal karena cenderung konsumen akan menyiapkan biaya khusus pada hari-hari penting. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang telah dilakukan menggunakan metode penetapan harga jual dalam bisnis Growth Medland Cafe, maka hasil evaluasi strategi metode penetapan harga jual dalam bisnis Growth Medland Cafe ini mengganti strategi awal, yaitu harga jual sama dengan harga harga pokok produksi ditambah margin 200% dan menggunakan competitive based pricing yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu membagi menjadi harga saat bearish, normal, dan bullish. Saran, penggantian harga tidak secara langsung fluktuatif, melainkan dasar 3 pembagian harga ini akan menjadi batasan rendah dan batasan tinggi untuk menaikkan harga dan menurunkan harga. Perubahan harga tidak dilaksanakan sehari-hari, tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan presentasi saya di malam hari ini. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang jelas ataupun kata-kata saya yang kurang tepat, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.